Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo siswa kelas 3, bagaimana kabar kalian minggu ini? Semoga semuanya tetap dalam keadaan sehat sehingga semangat untuk menuntut ilmu. Oke, siswa kelas 3, kali ini kita akan melakukan pembahasan pelajaran 12. Pelajaran 12 ini merupakan pelajaran materi yang terakhir di kelas 3. Pelajaran 12 ini akan membahas tentang kisah teladan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail untuk bagian yang pertama. Bagian yang pertama ini akan membahas tentang kisah teladan Nabi Ibrahim. Oke ya, kalau Nabi Ismailnya kapan? Nabi Ismailnya insya Allah minggu depan. Oke, sekarang kita mulai membahas kisah Nabi Ibrahim, tentang kelahiran Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu lahir di Babilonia. Babilonia itu kalau sekarang di Irak. Nabi Ibrahim itu ayahnya bernama Azar bin Nahur. Ya, ini merupakan ayah dari Ibrahim. Kemudian pada saat Nabi Ibrahim itu hidup di sana, di Babilonia itu dikuasai oleh raja yang bernama Raja Namrud. Kalian pernah tahu Raja Namrud? Pernah mendengar istilah Raja Namrud? Itu merupakan raja yang berkuasa pada saat Nabi Ibrahim. Berikutnya, Babilonia itu merupakan negara yang kaya dan makmur. Jadi Babilonia atau Irak itu negaranya pada saat itu kaya dan makmur. Tapi sayangnya penduduknya itu tidak ada yang mengenal Allah. Terus apa yang disembah? Penduduk Babilonia pada saat itu menyembah patung yang dibuatnya sendiri. Jadi patung dari batu itu dipahat, kemudian kalau sudah jadi kemudian disembah. Itu adalah keadaan masyarakat Babilonia pada masa Nabi Ibrahim dilahirkan. Itu. Berikutnya tentang kehidupan Nabi Ibrahim. Setelah Ibrahim kecil itu dilahirkan, maka sejak kecil Nabi Ibrahim hidup di lingkungan orang-orang kafir. Hidup di lingkungan orang-orang yang menyembah berhala. Bahkan ayahnya sendiri yaitu Azar tadi itu sebagai pemahat patung. Jadi pekerjaan ayahnya Nabi Ibrahim itu sebagai pemahat patung. Setelah dipahat kemudian disembah oleh penduduk Babilonia. Ini merupakan kisah masa kecilnya Nabi Ibrahim yang ayahnya sebagai pemahat patung yang akan disembah oleh penduduk Babilonia. Setelah itu ayah Nabi Ibrahim menjual patung-patung itu. Setelah dipahat tadi kemudian dijual. Nah, kemudian Ibrahim yang sudah menganjak remaja ini oleh ayahnya ditugaskan untuk menjual patung yang akan disembah oleh orang-orang Babilonia itu. Tapi Ibrahim itu menolak perintah ayahnya dengan halus. Jadi meskipun ayahnya itu memerintahkan kepada hal-hal yang kurang bagus, yang tidak baik, maka Ibrahim tetap menolaknya dengan halus. Tuh, kita juga seperti itu. Kita itu harus taat kepada orang tua, termasuk taat kepada ayah. Tapi taatnya itu kepada perintah-perintah yang sesuai dengan ajaran agama. Kalau ada perintah yang tidak sesuai dengan ajaran agama,
maka kita harus menolaknya dengan halus. Tidak boleh menolak dengan kasar, apalagi membentak-bentak. Kemudian Ibrahim itu mulai mencari Tuhan. Karena Ibrahim berpandangan masa patung tidak bisa apa-apa kok disembah. Maka masyarakat Babilonia itu kan menyembah berhala. Nah, Nabi Ibrahim tidak mau seperti itu, tidak mau mengikuti kaumnya dan berusaha mencari Tuhan sendiri yang wajib disembah. Ketika Ibrahim dalam pencarian Tuhan itu pada malam hari melihat bintang, maka dia sempat berpikir itulah Tuhan karena ada di langit. Ya, itu pikirannya Ibrahim pada saat itu. Akan tetapi ketika siang hari bintangnya tenggelam, tidak ada bintang lagi. Maka Ibrahim berkata, saya tidak suka yang tenggelam. Maksudnya ini bukan Tuhan. Itu karena apa? Karena tenggelam. Seperti itu. Kemudian ketika siang hari, Ibrahim itu melihat matahari terbit. Nah, dia itu juga sempat berpikir bahwa itulah Tuhan. Karena matahari lebih besar daripada bintang tadi malam. Itu adalah pandangannya Ibrahim. Tapi ketika matahari tenggelam di sore hari dan menjelang malam, maka Ibrahim berkata, sesungguhnya aku berlepas diri dari yang kamu persekutukan. Itu perkataan Ibrahim. Dan dilanjutkan perkataannya, sesungguhnya aku menghadapkan diriku pada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, dan aku bukanlah termasuk yang menyekutukan Tuhan. Ini adalah perkataan Ibrahim ketika sudah mengamati bintang dan mengamati matahari. Sejak saat itu Nabi Ibrahim sadar bahwa Tuhan yang wajib disembah itu adalah Tuhan yang menciptakan langit, bumi, dan seisinya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu akhirnya Nabi Ibrahim menemukan Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ketika Nabi Ibrahim itu sudah diangkat menjadi nabi dan rasul oleh Allah, maka Nabi Ibrahim berdakwah tanpa kenal lelah. Ya, dakwah kepada ayahnya, dakwah kepada Raja Namrud, dakwah kepada penduduk Babilonia. Kan tapi ayahnya menolak. Kemudian Raja Namrud beserta penduduknya juga tetap menolak dakwah Nabi Ibrahim. Dakwahnya apa? Dakwahnya ya mengajak kepada Raja Namrud dan seluruh rakyat Babilonia untuk meninggalkan berhala dan menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu ditolak oleh Raja Namrud beserta penduduknya. Kemudian karena ditolak, akhirnya Nabi Ibrahim itu mempunyai ide. Idenya yaitu menghancurkan berhala yang ada di tempat pemujaan dengan menggunakan kapak. Nah, semua berhala yang kecil-kecil itu dihancurkan. Hanya disisakan satu yang paling besar. Nah, berhala satu yang paling besar ini tidak dihancurkan, dibiarkan saja oleh Nabi Ibrahim, bahkan dikalungi dengan kapak. Ini bukan tanpa tujuan, tapi ada tujuannya. Tujuannya nanti setelah ini akan dibahas. Kemudian setelah itu perbuatan Nabi Ibrahim ini diketahui oleh Raja Namrud. Akhirnya Nabi Ibrahim ditangkap dan diadili. Saat ditanya, kenapa kamu kok merusak berhala-berhala sesembahan orang-orang ini?
Maka Nabi Ibrahim menjawab, kalau yang menghancurkan itu adalah berhala yang terbesar. Hal itu dibuktikan karena yang mengalungi kapak itu adalah berhala yang terbesar itu. Mungkin berhala yang besar itu takut disaingi oleh berhala-berhala yang lain. Itu adalah jawaban dari Nabi Ibrahim. Lalu apa tanggapan dari Raja Namrud? Nah, Raja Namrud menjawab, mana mungkin berhala bisa melakukan itu? Kan berhala tidak bisa bergerak, apalagi menghancurkan berhala yang lain. Itu adalah jawaban Raja Namrud. Nah, dari jawaban itu maka Nabi Ibrahim berkata, kalau memang berhala itu tidak mungkin menghancurkan berhala itu, lalu kenapa kamu menyembah berhala yang tidak bisa apa-apa, bergerak saja tidak bisa, kok malah disembah? Itu adalah jawaban dari Ibrahim. Nah, mendengar jawaban itu Raja Namrud tambah marah. Akhirnya Nabi Ibrahim itu dibakar hidup-hidup. Raja Namrud menyuruh penduduknya untuk mengumpulkan kayu bakar. Setelah terkumpul kayu bakar, kemudian kayu bakarnya dinyalakan dan Ibrahim dilemparkan ke dalam kayu bakar yang sudah ada apinya itu. Lalu apakah Nabi Ibrahim mati? Tidak. Atas pertolongan Allah, Nabi Ibrahim tidak mempan dibakar. Setelah kayu bakarnya itu apinya sudah habis, sudah hilang, Ibrahim keluar dari bara api itu tanpa terluka sedikit pun. Ini merupakan salah satu mukjizat dari Nabi Ibrahim, yaitu dibakar tidak mempan. Nah, dengan peristiwa itu banyak dari penduduk Babilonia yang beriman kepada Allah. Itu adalah kisah dari Nabi Ibrahim. Dengan kisah ini semoga kita bisa mengambil pelajarannya. Oke ya, sementara itu semoga bermanfaat. Insya Allah di minggu depan kita akan berkisah tentang Nabi Ismail. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.